Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pemirsa yang dirahmati Allah, marilah kita simak ceramah dari Kiai Haji Abdullah Gimnastiar dengan tema bagaimana zikir yang baik. Sebelumnya marilah kita perbanyak sholawat minimal 1000 kali sehari, agar hidup kita penuh barokah dan mendapatkan syafaat kelak. Jangan lupa berikan dukungan kepada channel kami dengan memberikan super thanks seikhlasnya. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda. Selamat menyaksikan. Kenapa itu ada orang yang akhlaknya baik? Zikrullah. Kenapa ini akhlaknya jelek? Kurang zikrullah. Kenapa ini menghafal Quran sudah 10 juz, akhlaknya masih kurang baik? Berarti membaca Qurannya kurang ingat kepada Allah, baru ingat kepada bacaannya saja. Itu tahsinnya bagus, tapi kok kelakuannya tidak sebagus tahsinnya? Berarti baru sibuk dengan tahsin, belum sibuk dengan Allah. Jelas deh? Nah, gimana zikir itu? Sholat zikrullah. Zikir ada yang Asmaul Husna, itu zikir. Ya Hayyu Ya Qayyum, duhai Allah yang maha hidup, yang mengurus segala-galanya, langit dan bumi sendiri, tidak memerlukan bantuan siapapun. Setiap saat, birahmatika, dengan rahmatmu, astaghits, tolonglah saya ya Allah, wa aslih li sya'ni kullah, ya Allah perbaiki urusan saya seluruhnya, wala takilni ila nafsi tarfata ainin, dan jangan serahkan kepada saya ya Allah walaupun sekejap mata. Itu zikir kombinasi Asmaul Husna juga dengan doa. Apalagi zikir istighfar, sholawat, murojaah Quran. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, sambil lisan menyebut asmaul ayat kursi, sambil hati yakin ini Allah sedang mendengarkan. Apalagi bentuk zikir selain lisan, akal, hati, tubuh juga berzikir kalau mematuhi perintah Allah. Ini adik-adik di sini sekarang duduk ini dalam keadaan zikir karena sedang mendengarkan ilmu yang membuat kita ingat kepada Allah. Ada lagi cara lain, bisa begini. Surat Al-An'am 102. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dzalikumullahu rabbukum la ilaha illahu khaliqu kulli syai'in fa'buduhu wa huwa 'ala kulli syai'in wakil. Yang memiliki sifat demikian itu adalah Allah. Dzalikumullahu rabbukum, yang tiada ilah, tiada Tuhan selain Dia. Khaliqu kulli syai'in, dialah Allah pencipta segala sesuatu. Fa'budu, maka sembahlah Dia, Allah. Wa huwa 'ala kulli syai'in wakil, dan dialah Allah pemelihara segala sesuatu. Semuanya ciptaan Allah. Ini salah satu teknik zikir ya. Apapun yang ada di langit dan di bumi, semuanya ciptaan Allah. Nyamuk, mata melihat nyamuk, telinga mendengar nyamuk, hati ingat siapa? Oh, Allah yang menciptakan nyamuk ini. Kecil, drone tidak bisa sekecil itu. Sempurna, ditepuk. Nah, ini ada nih satu, baru juga dikatakan ya Allah terima kasih Engkau datangkan. Nyamuk apa pekerjaannya? Nyamuk bertasbih, bukan penghisap darah. Apa yang dilakukan nyamuk setiap saat? Bertasbih. Yusabbihu lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Bertasbih kepada Allah semua yang ada di langit dan di bumi. Mata ke nyamuk, hati ke Allah. Oh ya Allah, ini ciptaanmu. Ya Allah, kecil, terbang, ditepak tidak mudah ya. Oh, dari sini nanti mungkin rezekinya ada di darah. Ya kalau mau sedekah, sedekahlah. Tapi belum pernah kayak gitu ya. Kenapa enggak kayak gitu? Karena nanti dia ngasih tahu teman-temannya, itu katanya ada orang baik ngasih darah, ayo kita ambil semuanya. Gini deh, Allah menciptakan nyamuk, kita lihat nyamuk, boleh kita matikan? Boleh, tapi sambil ingat Allah ya. Sambil kita tafakur, ya Allah, nyamuk tidak pesen jadi nyamuk.
Saya juga tidak pesan jadi orang. Bagaimana kalau kita yang takdirnya jadi nyamuk? Ini tafakur ya, ini zikir. Berat nian hidup jadi seekor nyamuk, mencari nafkah, terancam hidupnya. Berapa banyak nyamuk yang tewas ketika sedang cari nafkah, belum itu dapat, mati. Berapa banyak nyamuk yang meninggal dunia ini ketika sedang makan, mati. Merah di sini. Bayangkan, nyamuk itu mencari, menjemput rezekinya dalam keadaan terancam, dan ukuran yang mengancamnya tuh besar. Kayak kita di masjid ini, nah tangan kita sebesar ini nih, sebesar atap ini, ya kan? Nyamuk kecil, kalau kita ada segede gini, yang mengancam nyamuk ini sebesar atap masjid ini. Mungkin kita plak begitu, tapi kedengar oleh nyamuk. Ya, sekali-kali membayangkan kalau kita yang jadi nyamuk, mau makan, apalagi lihat hidung kita, buah raksasa, ditiup, angin puyuh. Menjelang makan terancam, sedang makan terancam, selesai makan dikejar, makanya dinding merah-merah, merah. Ya Allah, Engkau datangkan nyamuk, membuat saya bersyukur jadi manusia. Santri bagaimana? Mau makan terancam tidak? Hebat mana? Santri nyari rezeki, rezeki ngedatangin santri. Datang sendiri, betul? Air minum datang sendiri, pakai terbang tidak? Masya Allah. Mata ke nyamuk, hati nambah yakin. Ya Allah, terima kasih Engkau ciptakan saya jadi manusia. Alhamdulillah, Engkau mudahkan saya dapat rezeki, tidak seperti nyamuk yang hidupnya terancam dari awal sampai akhir. Udah makan kan berat itu. Coba ada udah makan berat dikejar-kejar. Masya Allah. Itu zikir hadirin. Dan zikir tidak hanya lihat nyamuk, ini lihat di masjid, gemercik suara air, mata lihat kolam ini, hati ingat Allah. Ya Allah, Engkau ciptakan air. Enak gak sih dengar gemercik air? Sedang apa air ini sesungguhnya? Bertasbih dengan caranya. Ini bertasbih semuanya. Ikan, coba lihat, mata lihat ikan, namanya apa? Ikan sukoi, apa namanya? Ikan koi. Ikan, dia nggak bisa kemana-mana, gerakannya indah, warnanya indah, dia tidak pesan jadi ikan. Mata lihat ikan, hati ingat Allah. Datang dari DKM bawa makanan, dikasihkan. Ya Allah, ikan tidak bisa cari nafkah, nggak bisa keluar dari sini. Allah gerakan orang untuk memberikan rezekinya. Itu zikrullah. Para santri sekalian, datang guru ke kelas, mata melihat guru, hati ingat siapa? Ingat PR, ya belum dikerjakan. Mata lihat guru, ya Allah. Sama lihat AA sekarang juga. Oh ya Allah, AA itu ciptaanmu. Allah yang menciptakan, Allah yang mendesain, Allah yang mengurus. Sama, mata ke guru, hati ke Allah. Guru enggak menciptakan dirinya. Lihat teman, mata ke teman, hati ke teman. Kan macam-macam bentuknya, semuanya ciptaan. Jawab, ini teman-teman ini ciptaan siapa? Ini, ya Allah, ini ciptaanmu. Oh ya Rob, Engkau berikan hidung, bulu alis, mata ke teman, hati ke Allah. Acungkan tangan yang ngobrol. Kenapa ini? Ngantuk? Ya, acungkan tangan yang ngantuk. Ya, namanya juga ngantuk, nggak dengar ya. Ya, mungkin tahajudnya kelamaan atau mungkin ingin direndam di kolam. Ya, Dek. Jadi kalau lihat teman, lihat semua, jangan sekali-kali menghina, karena teman ini ciptaan Allah. Tapi teman saya gerak-gerak terus. Tunggu dulu deh, ada yang di antara kita ini yang agak hiperaktif, ada yang autis, ada yang disleksia. Tidak pesen teman kita seperti itu adalah kehendak
Allah. Jangan diremehkan. Oh si ini kok kayaknya kurang fokus. Mungkin dia ingin fokus seperti yang lain, tapi Allah menciptakannya kurang fokus. Wah itu kok tulisannya jelek banget. Adik-adik tahu nggak? AA ini salah seorang penyandang disleksia. Saya tidak bisa menulis bagus. SD, SMP, SMA jarang sekali punya buku. Nggak bisa karena berat ya. Bukan tidak ingin nulis, tapi ya susah. Kalau wah dihina tidak selesai, karena itu bukan keinginan. Anak juga disleksia, ba, ta, ya, sa, dalam penglihatannya sama, bukan keinginannya. Jadi tidak boleh kita meremehkan siapapun karena ada kekurangan menurut kita, padahal pasti ada rahasia Allah di sana. Ya, dengan izin Allah walaupun saya disleksia, tapi kan ada hal-hal lain yang Allah berikan yang harus kita syukuri. Makanya kalau lihat ada teman yang autis atau ADHD dan sebagainya, itu ciptaan Allah dan Allah menghendaki demikian, dan ladang amal bagi kita untuk menghormati, menghargai. Jangan ngebully. Allah tahu tidak yang suka ngebully temennya? Tahu tidak? Mudah bagi Allah nanti dia ngebully temennya, lalu Allah datangkan kuda, diberi kenang-kenangan namanya cap kaki kuda, ya. Mudah bagi Allah untuk menegur siapapun yang zalim kepada hamba-hambanya. Makanya kalau ada teman yang punya kekurangan dalam tanda kutip ya, padahal aslinya tidak ada yang kurang penciptaan Allah, tidak ada yang cacat. Kok hidung kamu pesek? Nggak boleh menghina gitu. Pesek juga sempurna tuh strukturnya ya. Ada hulu hidung, ada karang hidung sempurna. Pasti Allah punya rencana sendiri. Kok itu bapaknya lumpuh? Ada yang ayahnya lumpuh, pasti Allah punya perhitungan sendiri. Kenapa orang itu lumpuh? Mungkin pahalanya luar biasa, mau bergerak ke masjid saja pahalanya beda dengan kita ya, karena susah mau ke masjid itu. Mungkin dosanya berguguran karena ngelamar kerja susah, bekerja ini susah, ngelamar orang juga susah, itu gugur terus dosa-dosanya. Allah menciptakan ada orang yang lumpuh, yang tidak ada kaki, yang tidak ada mata, pasti ada rencana Allah yang terbaik bagi orang ini. Jangan pernah meremehkan. Kenapa ada orang meremehkan orang lain? Karena kurang zikrullah, kurang ingat kepada Allah. Demikian pula waktu bercermin, ketika ngaca, ini kelihatan di bibir ada hitam ini, kelihatan kan ya? Nggak tahu apa-apa, kemarin cenut di sini sakit. Ya Allah, ini ciptaanmu. Kadang Allah nyiptakan jerawat di ujung hidung, padahal seperti nggak ada tempat yang lain ya, sembunyilah di mana? Pengweo di sini. Sesuka Allah. Mata melihat jerawat, hati ingat Allah. Ya Allah, wajah ini ciptaanmu, keluar uban, uban ini ciptaanmu. Jadi mata kepada ciptaan, hati kepada pencipta. Lihat tangan, ya Allah, ini Engkau yang menciptakan. Lihat kuku, Allahu Akbar, di ujung jari yang lembut ada kuku yang keras. Coba kalau dibalik, jarinya yang sekeras kuku dan kukunya lembut, ya kan? Malah geli. Alhamdulillah kita senyum. Lihat bibir, gigi kita alhamdulillah keras di atas gusi yang empuk. Lihat lidah, bagaimana Allah menciptakan lidah di tempat yang tersembunyi, sekelilingnya ada gigi, nggak hancur lidah kita, benar? Lihat minum, ini zikrullah ini. Ya Allah, ini air minum, harusnya zikrullah. Ini air madu, madu itu lebah, lebahnya terus pulang pergi dari bunga ke sarang, dikumpulkan oleh petani lebah, peternak lebah, dibawa demi Allah sampai ke sini. Ini mata airnya juga tidak tahu di mana. 60 tahun hidup selalu datang air itu tanpa tahu mata airnya di mana. pH-nya 7, netral, maksudnya bakterinya sudah dinetralisir karena tidak ada bakteri jahatnya. Saya nggak masak nih, ada di sini. Mata ke air minum, hati ke ya Allah, Engkaulah yang mendatangkan rezeki ini. Semoga peternak lebah, semoga yang menyiapkan air ini Engkau sempurnakan ganjarannya ya Allah. Jadi amal soleh, zikrullah. Makan, tadi malam makan, ada gurame, ada yang ngasih ya, gurame. Nah gurame itu hangat deh ya, ini jelaskan aja ya. Gurame ini, ingat dulu Ibu Gurame
menikah dengan Bapak Gurame. Kemudian emak Gurame hamil, telurnya keluar, dibesarkan, karena guramenya besar segede gini, ya ini untuk segede gini tuh lama, ya Allah, harus berenang sekian lama, dikasih makan, ternyata menjadi rezeki saya. Semoga ibu bapak Gurame ridho ya, anaknya saya makan. Apalagi waktu pagi itu, aduh ya Allah, kan di rumah ada kolam deh, ada ikan nila yang biasa saya kasih makan. Kalau di pagi siang ngasih makan ikan itu udah gede, dimakan oleh Allah. Coba, aduh, ini yang saya kasih makan, sekarang saya yang makan. Ya Allah, betapa untuk jadi segede ini butuh bulan-bulan. Sekarang sudah tersedia, belum lagi ada kecap kedelainya dari mana, dari Amerika, belum lagi ada sambal ya, sambalnya cabenya dari mana, garamnya dari pantai mana, terasinya dari udang di lautan mana, demi Allah ngumpul. Belum lagi ada sayuran tomatnya dari gunung mana, Allah kumpulkan di meja. Nah, zikir kita adalah mata ke makanan, hati ingat ini Allah yang menggerakkan berbagai, Masya Allah, sampai di meja ini. Itulah nikmatnya zikrullah. Jadi jangan, wah ini kurang asin, ini kurang pedas, mana Allahnya? Misalkan hujan, gimana sebutkan proses hujan deh? Gimana hujan? Air menguap terus jadi awan, terus awan seputih kapas, kulihat awan kumpul, kemudian ada perbedaan suhu, kemudian turun jadi hujan gitu. Nah, kita coba perbaiki. Bukan begitu sebetulnya yang aslinya. Yang aslinya adalah Allah memerintahkan air jadi uap. Syariatnya lewat panas matahari. Matahari diperintahkan oleh Allah memancar, kemudian air diperintah oleh Allah menguap, dikumpulkan oleh Allah dalam bentuk awan, lalu oleh Allah digerakkan awan itu di satu tempat yang Allah tetapkan turun hujan. Jadi di tempat itu Allah turunkan hujan, diperintahkan tuh dari awan itu menjadi bentuk tetesan hujan, karena tiap tetesan itu bertasbih kepada Allah, dan ada rezeki makhluk Allah lainnya. Ada rezeki bunga, ada rezeki pohon, ada rezeki buah-buahan. Bisa dipahami tidak, Dek? Jadi bukan semaunya air menguap, tidak bisa. Itu diperintahkan Allah. Menguap, dipindahkan ke satu tempat. Jadi tidak perlu yang kemarin pakai apa tuh? Pawang. Masa pakai kentongan gitu? Ada yang celana dalam katanya dijemur supaya, masa Allah dikasih celana dalam dijemur? Hanya orang kurang iman saja, mungkin tidak beriman kepada Allah. Bagi kita hujan, bolehkah kita minta hujan? Mintalah ke Allah. Bukan minta tidak hujan, tapi minta, karena hujan itu rahmat, minta supaya hujannya dipindahkan ke tempat yang lebih memerlukan, ya. Jadi jangan, ya Allah hentikan hujan, janganlah. Ya Allah, kan hujan itu rahmat. Ya Allah, tolong pindahkan hujan ini ke tempat yang lebih memerlukan. Ya, tinggal doa saja. Allah mendengarkan setiap doa. Tuh begitu. Jadi mata lihat awan, hati ingat Allah. Mata menyaksikan hujan turun, hati ingat Allah. Jadinya nggak bisa lupa. Suara apa? Suara agim hadirin ya, menyerupai ayam. Suara saya tadi ya, dengar ayam berkokok. Allah, langsung ayam betulan. Coba, saya belum pernah saut-sautan begini ayam. Ayam? Oh iya, terima kasih. Kata mereka tuh, wah kita punya kawan baru katanya. Tapi bahasanya tidak dimengerti. Oh, dia ngajak berantem tuh. Ayam ciptaan Allah. Ayam tidak pesen jadi ayam. Dia sama seperti kita. Kalau ayam ini takdirnya jadi manusia, misalkan jatah nyawa dia mungkin di sini. Kalau adik-adik ini jatahnya ayam, ya ini lagi berkokok nih sekarang. Makanya mata ke ayam, hati ke Allah. Gitu.
Apa bedanya anak ayam dengan anak manusia? Sudah ayam, saya ngajak main, ayo kesini katanya. Gini saya, udah dengar belum obrolan anak ayam dengan ibunya? Mami, nggak tahu lah cara ayam manggil ibunya apa ya. Buyang, maksudnya ibu ayam. Bu, kenapa bu, kok anak-anak orang itu di SMA, SMP, SMK Darut Tauhid, kok masing-masing pada punya nama, termasuk SD-nya. Kalau kita kok nggak dikasih nama? Itu anak ayam nanya sama emaknya, kenapa sih bu, kita nggak dikasih nama, kok manusia dikasih nama? Oh begini nak, bedanya manusia dengan kita, kata ibu ayam ya, saya sebetulnya bukan ibunya, tapi kira-kira omongannya begini. Manusia itu ketika lahir emang dikasih nama beda-beda, tapi ketika meninggal nama mereka sama, mayit gitu. Kalau kita waktu lahir nggak pakai nama, tapi nanti kalau kita meninggal baru dikasih nama. Ada ayam bakar, ayam penyet, ada goreng ayam, ada ayam kremes. Ya semoga ayam ridho ya, emang udah takdirnya dia begitu. Lanjutkan ini zikirnya. Nah di kelas juga kepintaran orang beda-beda. Ini kelas grup tahsin, grup Baitul Quran, itu beda-beda. Nggak semuanya dibuat cerdas. Yang paling bagus yang mana? Ya ingat Allah. Ketika dimudahkan, alhamdulillah saya sehari bisa paling cepat berapa halaman sih sehari dek? Ada yang 2 lembar sehari. Nah itu pasti karunia Allah dan ujian. Ujub atau tidak, saya bisa menghafal 2 lembar, saya mudah ingat saya, mana Allahnya? Kita bisa ingat tuh karena Allah bikin ingat. Ada juga yang minder, saya mah susah hafal. Jangan begitu, karena boleh jadi yang susah hafal ini pahalanya lebih besar, karena dia mengulang-ulangnya lebih banyak. Ingat orang tua, ingat Allah. Pas pulang, bapak sudah mulai menua, lihat potretnya dulu masih gagah, pas sekarang sudah mulai tua, mulai keriput, mulai beruban. Ya Allah, Engkau takdirkan saya lahir dari orang tua, Engkaulah yang menakdirkan saya ada di rahim ibu, Engkaulah yang menakdirkan saya terlahir ke dunia. Bagaimanapun keadaan orang tua saya adalah takdirmu jadi anaknya. Beri saya kemampuan berbakti kepada orang tua. Tidak boleh, coba kalau saya nggak keluar dari orang tua ini, nggak bisa. Itu takdir, bukan takdir memilih. Itu takdir yang harus kita terima, ya. Kan ada takdir yang memang kita nggak punya pilihan sama sekali. Seperti wajah ini kita nggak bisa milih, betul tidak? Warna kulit, makanya ada yang nggak usah maksa-maksain diri, rambut dicat pirang, ya, supaya kelihatan dari belakang kelihatan anak bule. Pasti, coklat kan nggak enak gitu. Juga kita nggak usah pakai pemutih, kan kurang bagus, putihnya cuma segini. Nah, just the way you are. Terimalah takdir ini ya. Yang penting jadi takdir yang selalu ingat ke Allah. Bahagia bukan dari cakep, ganteng, ujian hadirin ya. Makin ganteng, makin cakep, makin atletis, bisa semakin menuhankan penampilannya. Jadi kerjanya tepos, tahu tepos? Tebar pesona. Pengen kelihatan kegantengannya. Kalau dia gagah, pengen kelihatan kegagahannya. Kalau perempuan cantik, pengen mengekspos kecantikannya. Kalau badannya seperti itu, kadang pakai baju yang ketat, ingin dilihat oleh orang lain. Enggak ingat Allah, ingatnya justru menuhankan tubuhnya sendiri. Makanya itu ujian, ya. Jelas adik-adikku sekalian? Mata keciptaan, hati kepada penciptanya. Kucing ciptaan siapa? Allah. Jadi bukan hanya langit, awan, tapi yang deket-deket juga ciptaan Allah. Nanti kalau pulang ketemu adik ya, apalagi kalau adiknya masih kecil, lihat tuh rambut. Ada yang punya adik masih bayi enggak? Masih kecil, lihat tuh, ya Allah Engkau ciptakan. Di sana ada bayi baru lahir, ya Allah nggak bisa apa-apa, cuman begitu aja. Nggak bisa cuma, tapi diperhatikan langsung ibu bapaknya bawa air susu. Kebetulan asinya bukan kebetulan ya, qadarullah air susu ibunya sedikit, ternyata
sapi mengeluarkan air susu. Jadi ditambah dengan sapinya di mana? Sapinya mungkin di Lembang, mungkin di Selandia Baru, bayinya di sini. Sudah nggak apa-apa deh. Apa yang salah barusan deh? Siapa yang merasa bersalah acungkan tangan? Dihitung sampai 3. Siapa yang merasa bersalah acungkan tangan? Kenapa lihat kiri kanan? Merasa bersalah tidak? Kan? Apa kesalahannya? Mukul-mukul lantai. Boleh tahu kenapa mukul-mukul lantai? Bagus tidak? Tidak bagus ya. Apa-apa ngaku aja. Dipukul nggak oleh AA? Dicekik? Digelitikin? Enggak kan? Nah, tapi Ade sudah bagus kalau mau ngaku ya. Kalau salah ngaku saja. Apa resiko tertinggi kalau salah ngaku di sini? Kan? Kan ada diapa-apain ya. Paling didoain. Lain kali lebih fokus ya. Jadi lupa. Cerita apa tadi? Sapi. Oh, sapi. Kenapa sapi? Oh, air susunya ya. Masya Allah. Semuanya adalah harus membuat kita ingat kepada Allah. Kalau ada yang mempesona, apa perkataan kita? Masya Allah. Jadi kalau ada sesuatu tuh yang bagus, Masya Allah. Kalau ada sesuatu yang kurang bagus, Subhanallah, Maha Suci Allah. Kalau kita kena musibah, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau ada kepahitan, Qaddarullah wa ma syaa fa'al. Ini sudah takdir Allah. Allah berbuat apa yang Dia kehendaki. Ridho ya. Kalau dapat karunia, alhamdulillah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Kalau nyebut alhamdulillah, harus yakin bahwa ini memang dari Allah. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Pokoknya siapa yang akan sukses yang paling banyak menyebut nama Allah. Sebelum berbuat sesuatu, apa perkataan kita? Bismillahirrahmanirrahim. Jangan cuma mulut ya, tapi ya Allah dengan menyebut namamu, wahai yang maha pengasih lagi maha penyayang. Terus gimana kalau sedang jalan? Astagfirullahaladzim, astagfirullah. Kan ada seorang yang sudah senior dari kaum Ansor kalau tidak salah. Ya Rasul, ilmu agama syariat Islam sudah banyak, tapi beri saya satu amalan, satu pegangan pokok yang saya bergantung kepadanya. La yazalu lisanuka ratban min zikrillah. Hendaklah lisanmu selalu basah menyebut nama Allah. Siapa di antara santri yang bakal sukses? Gampang lihatnya. Siapa yang paling banyak ingat kepada Allah. Lisan menyebut nama Allah agar hati bisa ingat ke Allah. Ya. Makanya yang banyak ngobrol sana sini, kecenderungannya lupa ke Allah, kecenderungannya jadi bohong, dilebih-lebihkan, nyakitin orang. Nah begitulah. Tapi zikirnya harus ikhlas loh ya, karena ada yang zikir acting. Subhanallah, 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 la ilaha illallah wa la ilaha illallah, subhanallah, subhanallah. Sedang belajar, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Itu jadi kayak ke guru nyebut syaitonnya ya. Kalau zikirnya mumpung pakai masker, la ilaha illallah. Yang paling aman memang zikir afdalul zikri la ilaha illallah. Mulut tidak bergerak juga bisa. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Dan bibir nggak bergerak ya kan? La ilaha illallah, la ilaha illallah. Allah tahu siapa yang zikir. Mungkin kita dari mulut dulu diawali, hati belum bisa, tapi nanti oleh Allah hatinya dibuat yakin ke Allah. Intinya dari pertemuan ini adalah siapa yang bakal sukses, bahagia, mulia, dunia akhirat, selamat adalah orang yang paling banyak zikrullah. Siapa yang bakal sengsara, yang paling sedikit zikrullah. Siapa yang bakal hina, yang paling sedikit zikrullah. Semua cita-cita kita, segala yang kita inginkan ada dalam genggaman Allah. Dan Allah jamin berikan kepada orang-orang yang senantiasa ingat kepadanya dalam syariat yang dicontohkan Rasulullah SAW.
Nah, itulah adik-adikku sekalian, kalau ingin sukses sekarang sudah ada kuncinya, ya. Para jamaah sekalian, Bapak Ibu yang menyimak, mudah-mudahan yang menyimak juga bisa mengamalkannya. Doanya, Allahumma, ikuti, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Kalau jamaah, Allahumma inna ala zikrika wa syukrika wa husni